Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang berbelas kasih, sabda-Mu adalah terang dan pelita hidup kami. Bimbinglah kami oleh Roh Kudus-Mu. Amin. Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari dalam Kristus Yesus. Salam sejahtera dan damai beserta Yesus Kristus. Marilah kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Allah. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, Ikutlah aku. Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Kemudian, ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Yesus mendengarnya dan berkata, Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan Injil. Saudara-saudara, mari kita baca kembali Matius pasal 9 ayat 13. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari dalam Kristus Yesus, hari ini Gereja Katolik memperingati Pesta Santo Matius Rasul dan Penginjil. Bacaan Injil hari ini, kembali orang Farisi mengkritik Yesus bergaul dengan orang berdosa, dan pemungut cukai bahkan makan bersama dengan mereka. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari dalam Kristus Yesus, mari kita buka kembali Matius pasal 9 ayat 10-11. Kemudian, ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Kita sudah tahu orang Farisi dan juga ahli Taurat mengklaim diri mereka paling benar, paling taat, dan paling bersih dan suci, padahal hanya di permukaan saja supaya dilihat dan dipuji orang. Kita lihat bagaimana Yesus menanggapi kritikan orang Farisi dengan mengatakan, mari kita lihat Matius pasal 9 ayat 12. Yesus mendengarnya dan berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Siapakah orang sakit yang dimaksud oleh Yesus? Apakah pemungut cukai dan orang berdosa, ataukah orang Farisi? Ataukah berlaku umum yakni siapa saja orang sakit memerlukan tabib atau dokter? Sakit itu ada yang sakit tubuh jasmaninya dan yang sakit rohaninya. Kita menyoroti dari sisi orang yang sakit rohani. Sakit rohani lebih berbahaya daripada sakit tubuh jasmani. Bahkan, bisa terjadi sakit tubuh jasmani diakibatkan oleh rohaninya sakit.
Sakit rohani disebabkan rohnya sakit akibat kekurangan asupan makanan dan minuman rohani. Mengapa bisa terjadi demikian? Karena imannya tidak bertumbuh, bahkan ada yang imannya mati. Tubuh jasmani mengandalkan nafas dan makanan minuman jasmani, sedangkan rohani mengandalkan nafas rohani dan makanan minuman rohani. Nafas rohani berupa doa dan saat teduh dengan Tuhan, dan makanan rohani berupa sabda atau firman Tuhan tertulis di kitab suci, dan yang tidak tertulis tetapi langsung dinyatakan secara pribadi. Sakit rohani mempengaruhi jiwa kita, seperti misalnya iri hati, dendam, benci, congkak hati, atau sombong, dan sebagainya. Orang yang sakit rohaninya sesungguhnya patut dikasihani, sebab ia merasa dirinya baik-baik saja. Padahal dalam dirinya jatuh ke jurang maut akibat dosanya yang tidak disadarinya telah berbuat dosa. Orang Farisi dan ahli Taurat tidak sadar dirinya berdosa karena merasa dirinya tidak berdosa, bahkan menilai orang lain telah berdosa seperti pemungut cukai. Bukan hanya menilai orang lain berdosa, tetapi mereka bertindak sebagai hakim yang memutuskan orang berdosa harus dihukum mati. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari dalam Kristus Yesus, tidak hanya pada saat zaman Yesus atau zaman orang-orang Farisi. Saat ini pun masih banyak orang-orang seperti orang Farisi dan ahli Taurat yang merasa dirinya paling benar dari segalanya, namun sangat disayangkan ternyata mereka sakit rohaninya. Bagaimana dengan kita? Apakah kita merasa diri kita bersih tanpa dosa? Dan menilai serta menghakimi orang lain yang kita vonis sebagai orang jahat? Justru Yesus mengajarkan kepada kita agar berbelas kasihan kepada orang lain, termasuk orang yang telah berbuat dosa, dan bukan menghakimi atau menjauhkan diri dari orang tersebut. Siapa sih yang tidak berdosa? Kita semua orang berdosa, Roma pasal 3 ayat 23. Dan kita bersyukur mendapat anugerah Tuhan mengampuni dosa-dosa kita. Mari kita buka 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Oleh sebab itu, hendaknya kita menolong orang lain yang kesulitan melepaskan diri dari belenggu dosa, dengan mewartakan bahwa Tuhan mengampuni dosa kita karena Tuhan mengasihi kita manusia. Hendaknya kita berbelas kasihan kepada orang lain yang hidup menderita. Apakah menderita sakit, menderita kelaparan, dan penderitaan hidup lainnya? Berulang kali kita diingatkan agar miliki hati yang berbelas kasihan kepada orang lain, seperti hati Yesus yang berbelas kasihan kepada kita manusia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari dalam Kristus Yesus, semoga hati kita selalu digerakkan oleh hati yang berbelas kasihan secara nyata, melalui tindakan dan perbuatan kita. Mari kita lakukan berbelas kasih kepada orang-orang yang di bawah kita dalam keterpurukan rohani dan ekonomi. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber pengharapan, Engkau telah mengikat perjanjian dengan semua orang melalui Yesus yang terurapi. Semoga kami selalu berpegang teguh pada Dia dan berkembang menjadi umat yang patuh setia. Dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan kami yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih.
sudah mendengarkan dan merenungkan firman Allah. Jangan lupa subscribe dan jangan lupa juga aktifkan loncengnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.